Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkuliahan teori bahasa dan automata. Yang pertama adalah bahwa pada perkuliahan teori bahasa dan automata ini materi sudah saya sampaikan semua, walaupun ada satu materi akhir yang belum saya sampaikan. Namun saya anggap itu sudah saya sampaikan keseluruhannya terkait dengan perkuliahan teori bahasa dan automata. Selain itu pula perkuliahan kita sudah berakhir pada nanti menurut surat edaran adalah tanggal 18 Juli. Itu pun dengan beberapa tambahan-tambahan untuk perkuliahan-perkuliahan yang masih sempat tertunda yang lalu-lalu. Namun karena kita perkuliahannya adalah rutin, sehingga tidak ada yang tertunda, maka sudah berakhir pada minggu ini. Nah, untuk itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa untuk UAS, saya berencana untuk perkuliahan teori bahasa dan automata ini, untuk ujian akhir semester ini, saya tidak memberikan soal seperti pada UTS yang kemarin, melainkan saya akan membuat sebuah proyek untuk seluruh mahasiswa, yaitu sebuah proyek yang nanti proyek tersebut harus dikerjakan oleh seluruh mahasiswa secara berkelompok. Jadi nanti bentuknya adalah secara berkelompok, sehingga ada mungkin dalam satu kelas ada beberapa kelompok. Nah, kelompok tersebut harus membuat uh, project yang sudah saya tentukan syarat dan ketentuannya, kemudian ketentuan pengerjaannya seperti apa. Nah, sehingga nanti dari project tersebut saya akan ambil nilainya. Nah, nilai tersebutlah yang akan saya gunakan sebagai nilai ujian akhir semester. Plus beberapa tugas yang sudah saya berikan kemarin, kemudian mahasiswa sudah mengerjakannya, maka nilai tugas itu juga menjadi nilai tambah bagi nilai UAS atau nilai ujian akhir semester itu. Mungkin itu beberapa informasi yang harus saya sampaikan. Selanjutnya saya akan coba memberikan beberapa syarat dan ketentuan yang harus teman-teman kerjakan dalam proyek yang saya buat ini. Waktu pengujian proyek ini 1 bulan, sehingga waktunya cukup panjang. Berakhir deadline-nya adalah pada tanggal 20 Juli 2020. Jadi ini cukup panjang proyek pengerjaannya, sehingga saya harap teman-teman mahasiswa dapat mengerjakannya dengan baik, agar dapat menghasilkan nilai yang baik pula. Baik, saya akan coba menampilkan beberapa syarat dan ketentuan pada pengerjaan proyek ini. Teman-teman mahasiswa sekalian, ini adalah beberapa syarat dan ketentuan untuk proyek serta beberapa panduan pengerjaan untuk proyek yang akan teman-teman kerjakan sebagai nilai ujian akhir semester. Oke, yang pertama adalah proyek ini merupakan bagian dari ujian akhir semester mata kuliah bahasa dan automata. Jadi untuk ujian akhir semester atau UAS mata kuliah bahasa dan automata saya tidak memberikan soal seperti pada UTS yang lalu. Namun pada UAS ini saya memberikan sebuah proyek. Ya, ini adalah masukan dari teman-teman mahasiswa yang lain, juga beberapa teman dosen yang lain yang memberikan masukan kepada saya terkait dengan ujian akhir semester ini. Yang kedua adalah pada proyek ini seluruh mahasiswa harus terlibat aktif dalam pengerjaan proyek ini. Nah, untuk memudahkan bahwa proyek ini saya bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi satu kelas harus membagi menjadi beberapa kelompok dengan syarat satu kelompok minimal berisi 5 orang atau maksimal berisi 6 orang, ya. Itu adalah untuk proyek ini jadi sifatnya berkelompok, ya, minimal 5 orang dan maksimal 6 orang gitu. Kemudian yang berikutnya adalah setiap kelompok setelah kelompoknya dibuat, ya, pada kelas tersebut setelah ya, kelompoknya dibuat, maka harus mengirimkan email kepada saya sesuai yang tertera pada PowerPoint ini,
untuk nama-nama dan nomor induk anggota kelompok serta topik yang dipilih, ya. Jadi nanti untuk proyek ini ada topik yang sudah saya tentukan dan setiap kelompok harus memilih topik tersebut, ya. Topiknya apa, kemudian nama-namanya anggotanya siapa serta nomor induknya. Kirim email ke alamat email yang tertera dengan subjek proyek UAS Bahasa dan Otomata. Di situ ada kelasnya dan kelompoknya. Nomor kelompoknya kelompok berapa? Kelompok 1, kedua, dan ketiga. Nah, untuk penomoran kelompok ini silakan disepakati di setiap kelasnya. Di setiap kelas tolong disepakati penomoran kelompoknya, ya, agar tidak ada kelompok yang nomornya sama. Juga tidak boleh ada anggota kelompok yang berada di lebih dari satu kelompok. Jadi satu orang berada di dalam satu kelompok dengan minimal 5 orang dan maksimal 6 orang. Nah, tadi kemudian yang berikutnya adalah kelompok akan memilih tipe topik project yang akan dikerjakan. Jadi setiap kelompok akan memilih topik projectnya apa. Tidak boleh ada kelompok yang memilih topik project yang sama, ya. Oke, jadi setiap kelompok akan mengerjakan topik project yang berbeda. Oke, kemudian ini adalah topik-topik yang saya berikan untuk project yang harus dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa. Yang pertama adalah terkait dengan deterministic finite automata atau DFA dan non-deterministic finite automata atau NFA. Yang kedua adalah transducer mesin Moore dan mesin Mealy. Kemudian yang berikutnya adalah context free grammar CFG dan pushdown automata. Yang berikutnya terakhir adalah Turing mesin. Nah, dokumen-dokumen terkait project di email ke alamat yang tertera, alamat email dengan subjek dokumen project, kelas, kemudian kelompoknya, ya. Jadi nanti ada beberapa ketentuan dalam pengerjaan pada slide berikutnya yang itu akan menghasilkan dokumen-dokumen. Nah, dokumen itu di email kepada saya, ya, sesuai dengan alamat yang ada tertera pada file-file ini, file presentasi. Berikutnya adalah ketentuan pengerjaan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Yang pertama adalah project dibuat dengan format materi pembelajaran sesuai dengan topik project yang dipilih. Jadi teman-teman mengerjakan project ini sesuai dengan topik yang dipilih. Formatnya adalah memberikan sebuah pembelajaran terkait dengan topik yang sudah dipilih. Contohnya teman-teman memilih topik DFA dan NFA. Berarti teman-teman harus membuat sebuah materi pembelajaran terkait dengan topik DFA dan NFA. Semua pembahasan terkait dengan DFA dan NFA harus dikerjakan dalam proyek ini. Jadi setiap kelompok akan membuat proyek ini dalam bentuk materi pembelajaran sesuai dengan topik. Ya. Yang kedua adalah proyek dibuat dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah file PowerPoint. Jadi untuk project ini silahkan teman-teman membuat file PowerPoint minimal berisi 10 slide. Ya, satu kelompok akan membuat PowerPoint materi pembelajaran sesuai topik yang dipilih dengan minimal 10 slide. 10 slide. Yang berikutnya adalah dibuat juga file Microsoft Word. Jadi, selain membuat file presentasi dalam bentuk PowerPoint, teman-teman juga diminta untuk membuat materinya secara keseluruhan. Materi topik, materi pembelajaran untuk topik yang dipilih sesuai dengan topik yang dipilihnya. Materi pembelajarannya lengkap dari awal sampai dengan akhir beserta contoh kasus. Jadi dalam file Word-nya tersebut dan file presentasi harus tersedia contoh kasus. Sehingga selain menjelaskan tentang teori, tentang pembahasan topik yang dipilih, juga harus menyediakan contoh kasus. Ya. Kemudian yang ketiga adalah buat video presentasi yang diupload ke YouTube. Ya. Buat video presentasi yang harus diupload ke YouTube. Ya. Jadi nanti file PowerPoint yang sudah dibuat harus dipresentasikan, kemudian dibuat videonya, layaknya sebuah video pembelajaran di kelas. Jadi teman-teman berkelompok mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan pada proyek ini, kemudian diupload ke YouTube. Nah, syaratnya video tersebut minimal durasinya adalah 20 menit. Video durasi untuk mempresentasikan project ini adalah 20 menit.
Kemudian selain itu wajib memasukkan referensi topik di file Word dan akhir slide presentasi. Maksudnya adalah jadi setiap materi pembelajaran pada topik yang teman-teman pilih ini harus tertera juga referensinya. Artinya ketika membahas tentang DFA dan NFA, maka referensinya diambil dari mana? Itu harus dicantumkan dalam file Word dan file presentasi. Seperti itu. Jadi harus mencantumkan referensi atau studi pustakanya atau daftar pustakanya. Itu harus dicantumkan. Seperti itu. Baik dari buku, kemudian bisa juga dari internet atau dari yang lainnya. Ya, jurnal dan lain sebagainya. Keempat adalah semua anggota kelompok harus aktif memberikan penjelasan dalam video yang dibuat. Jadi, kalau dalam satu kelompok itu berisi 5 orang, maka kelima orang tersebut harus memberikan presentasi. Ya, harus memberikan presentasi. Kan tadi saya bilang minimal PowerPoint itu berisi 10 slide. Berarti kalau ada 5 orang, satu orang menjelaskan 2 slide. Ya, minimal satu orang menjelaskan 2 slide. Maka di sini seluruh anggota dalam kelompok haruslah aktif, ya. Tidak boleh ada yang tidak aktif. Saya akan mengecek nama-namanya, kemudian video presentasinya ada berapa orang, apakah keseluruhannya aktif memberikan presentasi atau tidak. Itu yang keempat. Yang ketiga adalah di dalam ketika mengupload YouTube, upload video ke YouTube presentasinya, maka di deskripsi YouTube harus dijelaskan topik yang dipilih secara singkat. Jadi memberikan penjelasan bahwa video ini berisi tentang pembelajaran materi DFA dan NFA, bla bla, jelaskan secara singkat. Kemudian cantumkan juga nama-nama dan nomor induk anggota yang mengerjakan proyek tersebut. Ya, di dalam deskripsi video YouTube, ya, video yang diupload ke YouTube. Jadi ada deskripsinya di dalam YouTube-nya ya, bukan di dalam videonya. Kalau di dalam videonya mau ditambahkan, boleh. Tapi yang saya minta adalah deskripsi yang ada di dalam YouTube dicantumkan penjelasan singkat sekaligus nama-nama dari anggotanya. Yang keenam adalah video setiap kelompok di YouTube wajib minimal mendapatkan 50 like. Minimal mendapatkan 50 like. Jadi video yang sudah diupload ke YouTube ya untuk setiap kelompok minimal harus mendapatkan 50 like. Ya. 50 like. Itu yang harus dikerjakan, ketentuannya adalah seperti itu ya. Nanti bisa dibaca di dalam file presentasi ini. File presentasi ini atau file ketentuan ini saya akan upload di dalam Google Classroom. Oke, tadi ya bahwa ini adalah ketentuan pengerjaannya dan syarat ketentuannya. Semua ini nanti akan saya upload ke dalam Google Classroom pada postingan saya yang terakhir. Jadi teman-teman silahkan untuk melihat Google Classroom terkait dengan project ini. Kemudian yang terakhir adalah deadline untuk project ini tayang di YouTube adalah 20 Juli 2020 jam 23.59. Jadi itu adalah deadline projectnya yang tayang di YouTube. Jadi harus udah tayang di YouTube, maksimal adalah 20 Juli 2020 jam 23.59. Ya, itu. Nah, di sini ada sedikit lagi tambahan bahwa akan mendapatkan nilai lebih untuk video YouTube yang mendapatkan komentar pertanyaan dari penonton dan dapat dijawab oleh anggota kelompok. Jadi kalau video YouTube, video yang diupload ke YouTube untuk kelompok-kelompok yang sudah mengupload, jika ada komentar dalam bentuk pertanyaan dari penonton di YouTube, kemudian anggota kelompok yang ada yang berhasil menjawab, maka itu akan diberikan nilai lebih. Ada nilai plusnya, ya. Tapi kalaupun tidak ada, berarti nilai standar atau nilai normalnya seperti itu. Jadi silahkan video yang sudah diupload ke YouTube di-share kepada teman-teman semua, ya, oleh teman-teman semua, kepada kerabat, kepada teman kampus dan lain sebagainya untuk minta ditonton, untuk diminta like-nya, gitu kan. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan
dari anggota kelompoknya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau ada yang berisi pertanyaan pada video YouTube-nya, maka saya akan memberikan nilai plus. Ya. Oke teman-teman, itulah beberapa ketentuan, syarat dan ketentuan serta ketentuan pengerjaan untuk proyek ini. Silakan, waktu pengerjaannya ini cukup panjang, dari mulai hari ini tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan 20 Juli 2020, kurang lebih 1 bulan teman-teman bisa mengerjakan proyek ini. Karena ini berkelompok, teknisnya silahkan diatur oleh teman-teman sendiri. Nah, saya tidak akan mengatur teknis membuatnya seperti apa, membuat videonya bagaimana, pembagian tugasnya seperti apa. Saya tidak akan mengatur itu. Silahkan teman-teman di kelasnya untuk berkompromi, untuk berdiskusi, untuk membagi kelompok, serta menentukan topik yang harus diambil di masing-masing kelompok. Ya, ingat, tidak ada topik yang sama untuk 2 kelompok atau lebih. Jadi masing-masing kelompok satu topik. Satu kelompok satu topik dan berbeda-beda. Ya, silakan itu teknisnya diatur untuk membuat videonya, untuk menentukan kelompoknya, untuk menentukan topik di setiap kelompok. Silakan, semuanya kewenangannya saya berikan kepada teman-teman mahasiswa di kelas ini. Ya, silakan diatur, ditentukan, waktunya cukup lama, 1 bulan, dan ini adalah sebagai nilai ujian akhir semester untuk mata kuliah bahasa dan otomata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan tugas project. Jadi bukan tugas sebenarnya, project ujian akhir semester untuk perkuliahan mata kuliah teori bahasa dan automata. Ya, semoga apa yang selama ini saya sampaikan di perkuliahan bisa diserap, kemudian teman-teman bisa merangkumnya dalam bentuk media pembelajaran yang baru dalam bentuk video di YouTube dan presentasi. Ya, nanti saya juga akan lampirkan beberapa referensi-referensi yang saya gunakan dalam pembuatan materi. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan referensi tersebut, juga bisa mengambil referensi dari tempat lain. Ya, oke, terima kasih teman-teman sekalian. Baik teman-temen, tadi itu adalah penjelasan syarat dan ketentuan yang saya berikan pada proyek ini. Silakan teman-teman dapat mendownload syarat dan ketentuan tersebut di Google Classroom pada postingan saya yang saya berikan terakhir. Kemudian ada beberapa referensi nanti yang saya berikan di situ pula. Silakan dikerjakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah saya berikan tersebut. Waktunya cukup panjang, 1 bulan kurang lebih. Jadi ini cukup waktunya bagi teman-teman menyusun dan menyelesaikan proyek ini. Saya berharap teman-teman dapat menyelesaikannya dengan baik sehingga mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, dari saya cukup sekian untuk terkait dengan penyampaian informasi ini. Jadi perkuliahan terakhir pada hari ini, dan kemudian saya memberikan proyek. Proyek ini adalah proyek ujian akhir semester untuk mendapatkan nilai ujian akhir semester. Ya, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.